Halo semuanya, apa kabarnya? Semoga teman-teman semua di dalam keadaan sehat ya, dilancarkan segala aktivitas maupun usahanya, amin. Ya, pada video kali ini saya mau mengajak teman-teman menyaksikan debat seru antara politisi PDIP, Bung Kapitra Ampera, Yudi Purnomo ya, ex penyidik KPK, lalu ada Pak Emrus Sihombing ya, pengamat politik, dan Andi Aswan ya, teman-teman Waketum Jokowi Mania di sini tentang independensi KPK ya teman-teman, karena di sini KPK ini dicurigai tidak independen lah, baru mempolitisasi penangkapan Hasto lah, dan ini memang lagi menyeruak ya, lagi rame isu tentang KPK dan Pak Jokowi ini, begitupun dengan pelemahan KPK. Jadi sudah dijawab juga oleh Pak Jokowi tentang tudingan dia melemahkan KPK gitu teman-teman. Nah, bagaimana perdebatannya? Coba kita simak dulu videonya bareng-bareng. Saya ingin menegaskan dalam pikiran saya bahwa ada pesan yang mau disampaikan bahwa KPK sebagai penegak hukum tidak bertindak independen. Tidak independen ya. Tetapi digunakan oleh lawan politik untuk menekan ya atau melakukan protek kepada ya orang yang meng-hire-nya. Di mana nggak independennya? Yang meng-hire. Nggak independennya di mana? Coba Anda pikir ya. Pelaku tersangka yang melakukan, yang menyuap dan menerima suap, semua udah selesai urusannya. Iya. Lalu tiba-tiba muncul, kalaulah seandainya ada perbuatan pidana diduga dilakukan oleh Hasto. 5 tahun lalu itu? Tempus deliktinya 5 tahun yang lalu, kenapa tidak dilakukan penindakan? Masuk akal ya. Ini yang saya sebut keterbelahan public opinion. PDI Perjuangan Dan kenapa? ini yang disebut dengan reality of the supreme mason. Ini bahaya dalam penegakan hukum. Ya ada apa? 5 tahun lalu itu kenapa tidak tersangka pada saat itu? Iya, ada apa? Kau ada apa nanya? Ayo tanya lah. Katakan independen. Baik, silakan Bang Andi. KPK sudah independen loh. Coba ya kasus Juliari Batubara. Pas pada situ Pak Jokowi kan dari PDIP. Tapi kan diusut juga sama KPK. Akhirnya kan ditangkap pada zaman Covid loh. Pak Jokowi kader PDIP, Kader PDIP, sesama presiden kader. ya. Dan KPK tanpa ada yang ngaling-ngaling ditahan tuh Juliari Batubara sebagai mensos. Artinya KPK independen ya? Ya, artinya KPK independen menurut Anda ya? KPK itu independen sampai sekarang. Jangan disamakan. Udah. Oke. Hebat. Sebentar. Sebentar. Itu yang hebat. Itu tanda Anda membuka borok sendiri. Kenapa Batubara langsung pada peristiwanya terjadi, tempus delictinya terjadi, langsung ada action. Kenapa ini tidak? Ada diskriminasikah penegakan hukum atau apa? Karena ini Hasto tidak terkait dalam peristiwa tindak pidana yang dituduhkan ke dia, yang hari ini menjadi tersangka. Kalau untuk itu, ya KPK berjantung. Tapi saya meluruskan Bukan kalau tadi, itu, bahwa KPK ini itu realitas independen. politik itu yang saya hukum yang tanyakan. terjadi. Buktinya Anda sudah tidak zaman COVID. bisa Itu nafikan terjadi. bahwa 5 tahun terlalu lama untuk menegakkan hukum. Paham tidak? 5 tahun untuk menegakkan hukum. Rezim diganti baru Hasto jadi tersangka. Ada apa ini? Ada concernable ya? Ada apa Bang Heru? Kalau dikatakan KPK independen, mana buktinya? Sudahkah saudara melakukan penelitian? Itu kan? Kaji dong kebijakan-kebijakan yang dibuat. Lalu saudara menyimpulkan independen atau tidak independen. Ini adalah pendapat yang tidak berbasis. Sebentar, saya mau ngomong. Duduk dulu. Itu kan hal yang biasa. Saya nggak ngerti tadi Yudi bilang 5-0. Itu pertama. Kapan? Loh, udah disampaikan ketika penetapan 5-0 tersangka, itu Bang. kapan? Loh, kemarin. Penetapan tersangka Kemarin. Pak Hasto. Dan kita tahu, Bang. Saya tanya lo kemarin. Iya, Kenapa? oke. Ada yang salah. Kapan? Kan belum, Bang, ini belum ada Kapan nuansa loh, Bang. peristiwanya kapan? Ya, peristiwa 2020. Siapa komisionernya? Berapa saya orang? Firly. Enggak, berapa? Komisioner itu 5 lo, nggak bisa tentukan oleh 1 orang keputusannya. Keputusan di KPK itu kolektif kolegial, tidak personal. Oke. Ya. Ya, apa yang terjadi? Kenapa
diganti komisioner baru ini muncul. Oke. Ya. Itu juga harus menjadi kajian yang fair. Betul Bang. Saya setuju, dibongkar semua. Siapa saja yang terlibat di tahun 2020. Ya. Kelima pimpinan itu Bang, bahkan semuanya dipanggil oleh KPK. Setuju sekali saya Bang. Sangat setuju. Bahkan saya bahagia Sekarang, Bang. Tapi harus ada buktinya, itu kan intinya. Sekarang ada begini. kesaksian. Betul, baru Sekarang saksian. begini, Ya. ya tadi Anda katakan juga, Ya. ini berkembang. Emang Anda pikir ini anak kucing berkembang-kembang? Ini peristiwanya sama. Peristiwanya yang dulu juga. Wah, tapi Perbuatan buktinya, yang Bang. dulu juga. Ya. Bagaimana muncul belakangan bukti baru? Loh, kalau Ini ada, akan menjadi ada keterangan peta. saksi kayak pembunuhan Bang. Terbuka ini Sekarang- beda. sekarang Ini ada orang semua mengaku saksi yang bahwa, diajukan. saya melihat pembunuhan tahun sebelumnya. Dinda dengar. Salah, Bang. Ini semua saksi yang diajukan ke pengadilan. Itu clear Astonya di situ. Putusan pengadilan tidak ada satu kata pun nyebut Asto keterkaitan dengan Bang, peristiwa putusan ini. pengadilan Lalu terhadap muncul terdakwa sekarang. itu, Bang, benar nggak? Lalu muncul Terdakwa sekarang yang perkembangan. lain. Nggak ada, Apa yang Bang. dikembangkan? Ini bukan ini peranakan. Ya. Jadi Bang Kapitra. beranak-anak. Bang Kapitra. Tapi sementara peristiwanya sama, pelakunya sudah diadili, ya. Lalu muncul yang baru. Ini yang harus dijelaskan. Betul. Apa Iya, buktinya? Bang, sebenarnya Enggak, perdebatan ini tapi gini. Iya, lama itu ya. yang harus Bang Kapitra. dijelaskan. Oleh Pak Hasto. Saya tidak bicara soal yakin atau tidak yakin. Karena kalau tidak itu berbasis data, tidak sulit kita katakan yakin. Tapi artinya, Hasto membuka seperti itu tidak mungkin tanpa data. Oleh karena itulah kita dorong bahwa buka saja. Lalu Pak Jokowi jawabannya kalau ada fakta hukum dan data hukum. Jadi bicara sebatas normatif. Kalau kita bicara normatif, bangsa ini tidak akan bisa Menurut selesai. Anda jawaban Pak Jokowi itu Harusnya- menantang. Bukan menantang. Justru saya mengatakan Jokowi sebagai mantan presiden kita 10 tahun harusnya oke, saya undang semua, katakanlah akuntan publik, bisa dikoreksi saya punya, berani nggak mengatakan Tapi tidak mengatakan itu. Tidak mengatakan itu, justru itu. Artinya. Baik. apa? Dia tidak proaktif juga membongkar kekayaannya. Izin, boleh nggak saya Jadi tanya? oleh karena itu sebentar Bapak sedikit, kan sedikit itu. lagi Abang. Ya. Jadi oleh karena itu kalau jawaban Jokowi yang paling produktif untuk bangsa dan negara secara kualitatif, Oke. Baik. kami bersedia diaudit oleh akuntan publik Itu baru independen. jawaban hebat. Tentang itu baru jempol. Baik, silahkan Bang Andi. Satu pertanyaan dulu. Bang Amarito sudah lihat belum bukti-buktinya secara visual? Dari mana mungkin saya tahu? Pertanyaan saya balik Nah, ke ini kan saudara. berarti Apakah asumsi. saudara bukti? Ini kan asumsinya. Bukan Bang Amarito. asumsi. Saya bicara tentang tunggu dulu, saya komunikasi. ngomong ini karena Ya, tadi baik, Saya silakan. bicara ya tentang masalahnya kan komunikasi. nyanyian. Andi dulu. Pesan yang harus Baik, silakan, dilakukan. Nyanyian tadi. Sebentar, ya kan? baik. Oke. Ya, ini kalau nyanyian ada dua tipe. Nyanyian sumbang dan nyanyian yang penuh dengan harmoni. Yang Hasto lakukan? Nyanyian sumbang. Kenapa nyanyian sumbang? Gaduh negeri ini. Iya kan? Dan terakhir kita lihat, kita nonton ini seperti nonton storytelling. Bercerita. Menarik dengan aturan-aturan katanya. Terakhirnya apa? Saya tidak punya bukti. Maksudnya apa ini? Penggiringan opini. Bahwasanya Presiden Jokowi Sebentar. itu di situ. Kalau misalnya- Ya itu teman-teman beberapa cuplikan debat seru antara Bung Kapitra Ampera ya, lalu Yudi Purnomo, Emrus Yombing dan Andi Aswan ya. Perihal ini isunya melebar karena Pak Hasto dijadikan tersangka ya, Hasto dijadikan tersangka setelah isunya lama reda dan sudah selesai, tidak terlibat Hasto dalam putusan-putusan sebelumnya, sehingga dianggap politis dan tidak independen KPK ini ya oleh beberapa pihak yang merasa dirugikan, dan tetapi di sini merembet pada isu KPK yang sudah dibawa eksekutif dan tidak lagi independen. Ya, saya setuju ya, KPK sebenarnya harusnya kembali lagi independensinya, tidak di bawah eksekutif agar bisa menggigit semua pihak yang korup ya. Saya setuju banget dengan dorongan itu. Semoga nanti KPK bisa independen lagi ya, bisa tidak di bawah eksekutif. Sih kan namanya ad hoc ya. Sebenarnya KPK ini ad hoc, tapi menurut saya tidak lagi ad hoc ya, tidak lagi menjadi lembaga khusus karena tidak lagi independen gitu teman-teman. Jadi kita dorong semoga bisa seperti zaman dulu ketika KPK itu masih independen ya. Jadi sangat terlihat semangat pemberantasan korupsinya. Kalau menurut teman-teman bagaimana? Coba tulis di kolom komentar. Itu saja video kali ini. Terima kasih yang sudah menyimak sampai selesai. Sampai jumpa di video saya selanjutnya.